Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Harni Marisa dari SMA Pasundan 1 Bandung akan mempersembahkan video praktik pembelajaran siklus ketiga PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 4 dari Universitas 11 Maret. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sosiologi lagi ya. Alhamdulillah sosiologi itu kalau pergi-pergi di jam pertama ya. Jadi kalian sudah fresh gitu ya. Nah, masih fresh. Silakan KM-nya untuk memimpin berdoa dulu. Sikap sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum tadi kalian kesini ke kelas sudah cuci tangan memakai sabun? Sudah. Mungkin sebagian ada yang pakai hand sanitizer ya? Ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah cuci tangan dulu ya sebelum masuk ke kelas. Silakan untuk merapikan maskernya, dipakainya yang betul. Kemudian pakaiannya juga dirapikan, kerudungnya. Ya, karena kita belajarnya yang pertama harus semangat. Sekarang kalian coba untuk masuk ke Google Classroom dan WhatsApp Group. Ibu sudah menyebarkan absen di WhatsApp Group. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Faktor penyebab dan resolusi konflik. Betul. Nah, materi ini adalah materi terakhir dari pembahasan kita mengenai konflik ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan menjelaskan IPK dan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Ya. Mengidentifikasi penyebab terjadinya konflik, kemudian menganalisis resolusi konflik, dan yang terakhir kita seperti biasa akan berdiskusi terkait peran pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik. Dan nanti kalian akan berdiskusi bagaimana sih caranya untuk memerankan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik. Nah, baik anak-anak, di sini ada suatu motivasi ya. Di situ ada kalimat apa? Damai itu indah. Oke, damai itu indah. Dan gambar apa kira-kira menurut kalian di sana? Sebuah ya. Segar ya pagi-pagi. Sebuah itu kita ibaratkan seperti Indonesia. Nah, Indonesia itu seperti susu dan mangkoknya ya. Nah, sementara orang-orangnya kita sebagai apa? Buahnya. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, Batak, dan lain sebagainya. Nah, bayangkan kalau sebuah itu hanya satu buahnya, gimana rasanya? Bosan mungkin kurang bervariasi ya rasanya. Tapi kalau misalkan kalian mau masak buah, si buahnya banyak, apa rasanya? Gimana? Enak, menyegarkannya. Sama seperti Indonesia juga, kita dengan keanekaragamannya yang mampu menjadikan kita untuk menjadi apa? NKRI. Harus saling toleransi, harus saling menghargai agar terciptanya apa? Perdamaian. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang konflik ya. Nah, apa yang kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya? Ada yang mau berpendapat? Minggu kemarin kita menjelaskan tentang konflik realistis dan non-realistis, juga menjelaskan konflik di Ambon dan konflik PPKM. Oke, terima kasih Pak Juan. Selanjutnya Regawan, coba tadi sudah mengacungkan tangan. Minggu kemarin kita mempelajari tentang pihak yang berkonflik menurut Sujono Sukanto. Menurut Sujono Sukanto, pihak yang berkonflik itu ada 5, yaitu konflik pribadi, konflik kelas sosial, konflik rasial, konflik politik, dan konflik internasional. Oke, terima kasih Regawa sudah berpendapat. Baik, tadi Fajwa dan Regawa sudah mengulas materi kita minggu yang lalu. Sekarang anak-anak ibu mempunyai satu
video. Kalian tonton, nanti Ibu akan mengajukan pertanyaan. Kalian simak baik-baik ya videonya. Akhir semester ini, kelas A akan mengadakan liburan. Salman dan teman-temannya ingin ke Bali, sedangkan Silmi dan sebagian lainnya ingin ke Empat Mata. Salman dan Silmi bertemu untuk berbicara dengan kepala dingin. C. Mendatangkan penengah. Karena dengan bicara empat mata belum berhasil, karena konflik udah bagian dari hidup. Tapi kamu bisa memilih cara menghadapinya. Pilihan kamu akan menentukan hubunganmu akan makin membaik atau malah makin memburuk. Kamu mau ambil jalan yang mana? Baik, anak-anak, tadi kita sudah menonton tayangan video ya. Nah, di sini ada yang mau berpendapat. Pendapatnya itu yang pertama, apa kaitannya video yang ini dengan materi konflik yang kita pelajari minggu lalu? Yang kedua, jika kalian ada di posisi yang tadi, nah posisi tadi konflik itu tentang apa? Tempat liburan ya. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Yuk, siapa yang mau angkat tangan? Silakan Alia. Kaitannya video ini dengan konflik yang dipelajari kemarin, bahwa konflik selalu ada. Oke. Terus kalau jika Alia ada di posisi yang tadi, Alia akan bagaimana dalam menyelesaikan konflik bersama teman? Akan diselesaikan dengan baik-baik dengan berbicara empat mata. Baik, terima kasih Alia sudah menjawab pertanyaan. Oke, silakan Pak untuk menceritakan atau menjawab pertanyaan tadi. Menurut saya video yang barusan saya lihat, konflik selalu ada di mana-mana, dimanapun kita berada pasti selalu ada konflik. Yang akan saya lakukan ketika saya berada di posisi tersebut adalah dengan membereskan secara empat mata dan secara otak dingin. Dengan kalau misalkan tidak bisa dibereskan dengan secara ngobrol berdua, akan diambil orang ketiga untuk mengambil keputusan tersebut, masalah tersebut. Iya, baik ya. Terima kasih ya Pak sudah menceritakan tayangan yang tadi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat atau menyaksikan tayangan video ya mengenai apa? Konflik dan cara menyelesaikannya. Akhirnya yang pertama itu akan Ibu jelaskan dulu faktor penyebab konflik sosial. Jadi nanti sebelum ke resolusi konflik, nah di sini coba kita sebutin bareng-bareng faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Yang pertama apa? Perbedaan Antara individu. Yang kedua apa? Perbedaan kebudayaan. Nah di sini perbedaan kebudayaan ini bisa menyebabkan konflik. Jelas ya kalau misalkan kebudayaan antar suku itu karena tiga adalah perbedaan kepentingan. Setiap orang kita selalu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Nah salah satunya mungkin, dan yang terakhir apa? Perubahan sosial. Nah perubahan sosial ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya konflik. Contohnya sekarang kita sedang pandemi COVID. Ada yang tahu nggak konflik dari adanya pandemi COVID ini seperti apa? Seperti apa? Banyaknya orang yang di PHK. Kemudian kasus perceraian. Banyak nggak? Banyak. Baik anak-anak, kita langsung ke materi yang terakhir, yaitu tentang apa? Resolusi konflik. Resolusi konflik adalah upaya untuk meredam atau menyelesaikan konflik. Ibu hanya akan membahas 3 resolusi konflik. Yang pertama ada apa? Konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi, memfasilitasi. Sedangkan yang kedua ada mediasi. Nah, di sini mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Baik, anak-anak, di sini kalian harus jeli membedakan antara mediasi dengan arbitrasi, karena mediasi dan arbitrasi itu sama-sama menggunakan pihak ketiga tentang resolusi konflik. Nah di sini karena kalian tadi sudah paham ya, ada yang mau ditanya dulu nggak? Apa cukup? Cukup. Kita akan berbagi kelompok lagi. Nah ibu sudah di-share LKPD-nya.
ke WhatsApp grup dan ke classroom kalian. Jadi nanti untuk tugasnya juga, LKPD-nya juga itu kalian upload lagi di classroom. Jadi di dalam pembelajaran PTM ini kita menghemat buku dan kertas ya. Nah, jadi kita apapun aktivitas kita dilakukan dengan memanfaatkan gadget kalian. Nah, kalian membawa HP kan ya dari tadi, absen dan lain sebagainya sudah ya. Nah, silakan kalian cek lagi LKPD-nya sudah disediakan di WhatsApp. Baik anak-anak, karena tadi kita sudah mempelajari materi pertemuan ini, sekarang kita lanjutkan ke diskusi. Kelompok 1, Galih, Andika, dan Fajwa. Kelompok 2, Dava, Alia, Yori, dan kelompok yang ketiga, Pergawa, Gia, dan Anindita. Silahkan kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Melihat presentasi dari kelompok 1. Silakan ketuanya. Perebutan lapangan. Saya Gali, perannya sebagai pihak ketiga, itu ceritanya Wakasih Kesiswaan. Pada akhirnya dari ekstrakurikuler bulu tangkis sama voli akhirnya berdamai, bisa pakai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Andini berperan sebagai siswa yang ingin liburan di Lombok. Dan Resolusi konflik tentang arbitrase. Saya Rama Regawa di sini sebagai kesiswaan. Nampur di dalam ruangan itu ya, kita juga butuh loh, ngerti gak sih? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan diskusi. Gimana seru diskusinya? Seru. Ya, tadi ada yang Gali memerankan rebutan apa tadi? Lapangan. Yang kedua tadi apa? liburan akhir semester. Nah, liburan akhir semester. Tadi kalau Regawa? Perebutan Ruangan ekstrakurikuler. Nah, siapa yang mau menyimpulkan? Wih, banyak nih, berarti udah paham semua ya. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu faktor tentang penyebab terjadinya konflik. Ada 4, yaitu diantaranya yang ke-1 perbedaan antar individu, kedua perbedaan kebudayaan, ketiga perbedaan kepentingan, dan ke-4 perubahan sosial. Baik, ya cukup Anin? Cukup Bu. Terima kasih Anin. Netral sebagai mediator. Kalau yang ketiga, arbitrasi. Pihak yang berkonflik ini mendatangkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini tuh biasanya posisinya lebih. Terima kasih Gali. Tadi ya sudah dijelaskan lengkap sekali kesimpulan dari Anin dan Gali. Bagaimana teman-teman di sini sudah? Nah, kita ada latihan soal. Nah, latihan soalnya nanti kalian kerjakan hari ini juga ya, karena perlu pendapat kalian untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian untuk memahami materi kali ini. Ibu sudah tampilkan tadi ya LKPD sama latihan soalnya di classroom dan di WhatsApp group. Baik anak-anak, kita sudah selesai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab baru ya. Sekarang